Oke guys, balik lagi bersama gua Michael Raja Terakhir dari Isekai. Di konten kali ini gua nggak ngebahas drama guys, karena buat gua pribadi ya, gua lagi mau ngurangin drama setidak-tidaknya 2 sampai 3 episode ke depan, karena gue juga sadar drama itu nggak baik buat kesehatan mental gua. Gua nggak tahu buat kalian ya, tapi buat gua ngerasa drama itu nggak baik. Gue jadi marah-marah terus gitu kan. Nah, terus juga gue juga yakin teman-teman di sana juga banyak yang bosen kalau gue ngebahas drama terus. Tapi gue juga nggak tahu ya, buat teman-teman yang nggak bosen ya, gue mau ngucapin thank you. Buat teman-teman yang selalu nyuplai gue dengan drama, gue juga mau ngucapin thank you. Jadi di episode kali ini gue mau ngebahas fakta-fakta menarik guys. Tapi bukan sekedar fakta-fakta biasa, tapi fakta tentang Nintendo. Yes, perusahaan yang selalu menyediakan kita dengan konsol-konsol keren dan game-game keren. Itu yang mau gue bahas guys. Jadi biar kita nggak lama-lama, biar kita nggak banyak intro-intro, opening-opening nggak penting, langsung kita bahas fakta-fakta yang sudah gue kumpulkan ya guys. Fakta pertama nih guys. Jadi pada tahun 1889, Fusajiro Yamauchi membentuk sebuah perusahaan. Pada awalnya Nintendo ini bukanlah sebuah perusahaan game guys, masih jauh dari perusahaan game. Jadi awalnya tahun itu tuh Nintendo didirikan dengan nama Nintendo Playing Cards Company. Masih jauh banget dari game. Awalnya Nintendo itu membuat sebuah kartu guys, playing cards gitu. Jadi kalau ibaratnya kalau di luar negeri atau di negara-negara bule itu kayak ibaratnya kartu-kartu remi gitu guys. Tapi ini bukan kartu remi ya, ini kartu Japanese playing cards, jadi Hanafuda cards. Nah, kalau misalkan kalian pikir awalnya Nintendo itu bikin game atau konsol, belum, masih jauh banget guys. Awalnya Nintendo itu membuat playing cards. Nah, berjalan dengan waktu hingga kira-kira tahun 1960 lah. Penjualan playing cards ini terus merosot turun guys. Jadi Nintendo juga bingung kan harus ngapain. Mereka harus bikin apa, harus berbuat apa. Akhirnya pada tahun 1963 sampai tahun 1968, dalam waktu kurun 5 tahun itu, mereka mencoba berbagai strategi dan mencoba membuat hal-hal baru guys. Salah satunya yang mereka coba adalah mereka mencoba masuk bisnis taksi. Yes, Nintendo punya taksi zaman itu. Terus Nintendo membuat bisnis makanan. Terus Nintendo membuat bisnis vacuum cleaner guys. Terus yang paling mind blowing buat gue guys, Nintendo mempunyai franchise Love Hotel guys. Love Hotel, kebayang nggak sih mereka mencoba dari di luar comfort zone mereka semua loh guys. Nah, dari semua yang dicoba itu, semuanya gagal guys, kecuali satu. Yang berhasil adalah divisi mainan mereka. Divisi mainan loh, masih belum ke konsol nih, masih belum ke game nih. Divisi mainan yang berhasil. Nah, karena divisi mainannya berhasil, akhirnya mereka mengembangkan divisi mainannya itu sehingga lahirlah sebuah divisi baru, yaitu divisi game. Pada tahun 1975 Nintendo akhirnya mengeluarkan sebuah produk yang bernamakan Magnavox Odyssey, yaitu sebuah konsol yang memungkinkan orang untuk main di rumah, tapi konsolnya konsol sederhana banget guys, kayak main-main pingpong gitu lah guys. Nah, lanjut lagi nih guys. Melanjuti kesuksesan Magnavox tadi itu, Nintendo mengeluarkan Color TV Game 6 pada tahun 1977. Dan di tahun yang sama ini pula Nintendo meng-hire Shigeru Miyamoto, yaitu seorang jenius di balik kesuksesan Nintendo dan semua game-game box office-nya dari Donkey Kong, Zelda, Mario, dan lain-lainnya. Kalau lu kagak tahu Shigeru Miyamoto siapa, lu googling aja sendiri, karena kalau gua bahas itu bisa jadi satu video sendiri guys. Singkat cerita, pada tahun 1983 hingga 1990 lahirlah dua konsol Nintendo yang menjadikan Nintendo raksasa di industri game dunia, yaitu Super Nintendo dan Nintendo, atau biasanya mereka nyebutnya NES dan SNES. Dua konsol ini yang menempatkan Nintendo di dunia sebagai juaranya lah, juaranya banget kalau menurut gua ya guys. Oke, kita masuk ke fakta kedua ya guys. Sewaktu Nintendo mendevelop Nintendo 64, mereka itu bekerja sama dengan Sony guys. Jadi Nintendo itu pengen membuat sebuah konsol yang menggunakan CD-ROM sebagai cartridge-nya, tapi bukan menggunakan cartridge colokan lagi, tapi cartridge berupa CD atau ROM. Nah, tapi along the way, Nintendo dan pihak Sony tidak menemukan titik temu, sehingga akhirnya Nintendo back out dan Sony jalan sendiri.
Nah, di satu sisi Sony bingung, ini udah jadi setengah produk, gue mesti ngapain nih? Di satu sisi Nintendo juga tetap jalan sendiri. Akhirnya keluarlah Sony PlayStation 1 dan Nintendo 64. Itu awalnya guys. Tapi gue bukan mau ngomongin ke situnya. Seiring dengan berjalannya waktu, keluar dong Sony PlayStation 2. Nah, Microsoft ini ngerasa kebakaran jenggot guys. Banyak pemain game-game PC yang beralih ke game konsol. Sehingga pihak Microsoft mengeluarkan yang namanya Xbox, yes. Jadi Xbox itu dikeluarkan untuk menjadi rivalnya Sony. Yang mau gue bahas di sini adalah, kebayang nggak sih kalian gimana jadinya jika waktu itu Nintendo dan Sony berhasil melakukan kerjasama? Nggak akan ada tuh library game kalian, library Nintendo sendiri, library Sony sendiri, library Microsoft sendiri, nggak akan ada. Yang ada paling cuma 2 library, yaitu library Nintendo dan library Sega. Kebayang ya maksud gue ya? Ketiga nih guys, tahu nggak sih kalian di belakang Nintendo kalian ada nomor telepon tuh, customer service segala macam itu tuh. Nah, yang unik ini guys, nomor telepon itu masih aktif setelah 24 tahun hingga tahun 2007 kemarin. Jadi kalau kalian telepon, nomor telepon itu masih bisa diangkat di pihak sebelah sana dan masih ngebantu kalian menjelaskan masalah-masalah yang kalian hadapin. Misalkan, nih colok ininya gimana nih, game gue kagak jalan nih, gimana nih, apa segala macam nih. Gila banget men, customer service itu 24 tahun guys. Standby buat kalian guys. Nih, top Nintendo, mantep banget. Keempat nih guys, ada Major League Baseball, namanya The Seattle Mariners. Nah, ternyata The Seattle Mariners ini dibeli oleh Nintendo kepemilikannya. Jadi kalau kalian lagi nonton The Seattle Mariners di sana dan kalian bawa Nintendo DS, kalian buka DS kalian, kalian bisa masuk ke lokal networknya mereka. Kalian bisa gunakan Nintendo DS kalian itu untuk memesan makanan dan minuman di sana guys. Ya karena kan klubnya punya mereka gitu kan ya. Jadi mereka nambahin add-on. Keren ya, keren banget ya, keren banget. Isekai! 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 Lanjut ya guys, kelima nih guys. Sadar nggak kalian? 6 dari 10 best selling video games adalah buatan Nintendo. Lanjut lagi nih. 5 dari 10 konsol terbaik yang pernah dibuat adalah konsol Nintendo. 4 dari 10 franchise game terbaik juga punya Nintendo dan dimenangkan nomor satunya oleh Mario. Gila, kagak apa ibaratnya kalau menang udah kagak karuan lagi. Kalau menang udah menangnya jauh banget guys, udah kagak pakai mikir. Lanjut lagi nih guys, poin nomor 6. Tahun 1998 semua pembeli Nintendo N64 ya kalau nggak salah, N64 apa GameCube ya, gue lupa deh. Itu diberikan sarung tangan khusus untuk game Mario Party. Karena kalau lu nggak pakai sarung tangan itu, lu main tuh kan lu bakalan ada friction tuh, lu bakalan jadi luka dan bakalan jadi apa ya, blister gitu. Jadi semua yang beli game itu tuh dikasih sarung tangan khusus sama pihak Nintendo-nya guys. Mantep banget. Nomor 7 nih guys. Nama Mario itu ditemukan secara tidak sengaja guys. Karena Mario itu namanya sebenarnya awalnya adalah Osan. Osan itu artinya, ini bahasa Jepang, artinya adalah middle aged man atau orang paruh baya. Nah, berkembang dengan waktu si Mario ini masuk ke dalam Donkey Kong yang masih miring, Donkey Kong yang naik ke atas, yang lompat-lompat, itu si Mario ini dikasih nama Jumpman, yaitu orang tukang lompat atau si pelompat. Hingga suatu hari ada seorang karyawan Nintendo, tapi bukan karyawan dari Jepang ya, karyawan dari luar Jepang, yang menemukan kesamaan antara Jumpman dengan landlord Nintendo di Italia. Nah, landlord Italinya ini namanya adalah Mario Segale. Akhirnya dipakailah nama si Mario-nya ini untuk menjadi nama karakter si Osan atau Jumpman ini. Lahirlah nama Mario yang kita kenal ini guys. Kedelapan. Sadar nggak sih guys, si jamur temennya si Princess itu selama 30 tahun itu ngasih kalian middle finger guys. Sadar nggak guys? Kalau lu kagak sadar nih, gue kasih lihat nih. Ngehe banget emang. Gue juga baru tahu. Begitu gue nyari atau lagi nyari bikin video ini, gue baru sadar akan hal itu guys. Kesembilan guys. Jadi nggak lengkap kita bahas
Mario atau Nintendo tanpa kita ngebahas sesuatu yang di luar Nurul atau nalar. Jadi pada tahun 1993 ada sebuah production house yang membuat parodi Mario. Tapi parodinya parodi yang Triple X ya, yaitu Super Mario Brothers 1 dan 2. Nah, karena Nintendo tahu akan hal ini, akhiran rights-nya dibelilah sama Nintendo. Buat apa? Biar penyebarannya bisa di-stop dan biar Nintendo bisa mematikan franchise ini. Nice move dari Nintendo ya, banget. Jadi kalian jangan berharap ada Super Mario Brothers 3 atau 4 atau 5 ya, karena license-nya udah dibeli sama Nintendo langsung dan sengaja sama mereka untuk dihancurin guys. 10. Ini yang paling menarik buat gue nih. Sadar nggak sih guys kalau Nintendo itu nggak seberapa peduli dengan hardware dari konsol-konsol mereka. Karena mereka tuh memiliki memiliki pola pikir yang fun itu bukan dari game, tapi fun itu dirasakan gitu. Jadi bukan seperti PlayStation yang mengutamakan grafik atau hardware. Enggak guys, Nintendo peduli setan dengan hal itu. Karena yang dirasakan adalah user experience gitu. Contoh dari Nintendo yang terakhir lah, Nintendo Switch lah ya. Kita pasti tahu dong, Steam Deck udah keluar, ROG apa yang konsol udah keluar, PlayStation juga keluarin PlayStation yang yang kecil itu tuh yang bisa connect ke PS5-nya juga udah keluar gitu, atau konsol-konsol lain juga udah bikinnya model-model kecil segala macam gitu. Nintendo nggak mikir ke situ guys. Mereka memang bodo amat, jalanin aja gitu. Pernah nggak sih mereka bikin sesuatu atau bikin konsol yang memang keren banget dan kencang banget gitu? Pernah, waktu itu untuk nyaingin PlayStation 2 mereka keluarin yang namanya GameCube. GameCube itu adalah salah satu konsol Nintendo yang hardware-nya paling keren pada zamannya. Yang hardware-nya paling up to date pada zamannya. Tapi ternyata penjualan GameCube nggak bagus guys. GameCube merupakan salah satu produk Nintendo yang justru penjualannya nggak bagus dibandingin yang lainnya guys. Di saat mereka mencoba ngikutin ke pasar itu, marah mereka ngaco guys. Nah jadi dari situ Nintendo berpikir juga, kita nggak perlu nih bikin grafik yang super keren banget dan nggak perlu bikin grafik yang mantap-mantap banget, karena yang kita jual bukan itu. Yang kita jual adalah gameplaynya guys. Nah, dari 10 fun fact yang gua kasih ini, semoga kalian suka. Semoga kalian juga ada yang kalian belum tahu dan kalian jadi tahu. Semoga ini juga jadi pembelajaran buat kita semua. Nah, kalau kalian suka dengan konten-konten seperti ini, gue akan terusin konten-konten seperti ini. Jadi langsung tulis di kolom komen ya guys. Kalau kalian suka, nggak suka, kurangnya apa. Karena gue juga tumbuh bersama kalian, gue juga nggak bisa melakukan ini tanpa kalian. Jadi sekali lagi, Michael Chu, raja terakhir dari Isekai. Signing out untuk konten kali ini. Kita jauh-jauh dulu dari drama ya guys. Peace out.